Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhallahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala wa ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikati wal muqarrabin al-mujib al-maghrib al-shafir wa al-salam wa ridwan alayhi assalam wa jami'il malaikati السلام ولجميع الأصحاب رسول الله وجميع هذه الشهدين لكن سيدي وشهدنا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وجميع أولياء مشينا سيدنا وأبينا وأمتنا وجدتنا اللهم لنا قصيدنا منك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في النبوة والبيداء والجمال. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم آمين تذكر جيرانهم بذي السلام مزاج من جرى من مولة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظماء من إظامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillah, pada kali ini Allah masih memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas dalam rangka ubudiyah ilallah, bertakarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah, yang salah satunya adalah mengaplikasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pada waktu turunnya Al-Qur'an, yaitu Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Memang dalam artian itu adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tapi dalam intinya adalah manusia dalam strata apapun, dalam kapasitas apapun, dalam kondisi dan keadaan apapun, itu hendaklah terus untuk mencari ilmu yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita. Salah satunya adalah memerintahkan kita dengan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yaitu beliau bersabda, diwajibkan kita semua ini untuk mencari ilmu, baik itu laki-laki maupun perempuan, kecil atau besar, siapapun itu wajib mencari ilmu. Ilmu apa? Dinul Islam yang pertama. Pertama adalah dinul Islam. Ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya macam-macam. Ada akhlak, ada akidah, ada tauhid, ada fikih, ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, ada tarikh, dan banyak. Dan semoga kita masih dapat istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu yang berupa mencari ilmu, dan semoga juga kita juga istiqomah dalam rangka bersunnah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, dalam mengaplikasikan apa yang kita ketahui setelah kita mencari ilmu,
hendaklah kita juga memfilter diri kita bahwa apapun ilmu yang kita dapat, apapun hal itu yang kita dapat, itu tidak lepas dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas dari sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena kewajiban kita adalah mencari ilmu, thalabu ilminya. Mencari ilmunya. Mengenai dapatnya ilmu atau tidak, itu semuanya bergantung dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak orang mencari ilmu dikasih 1 fahaman, 2 faham, sampai 10 faham, nggak paham-paham. 1 tambah 1 biro, loro, 1 tambah 1 tambah 2. Ya nggak paham, dipikir 11. 1 jajak 1 11. Nah, seperti itu dulu. Diajari apa? Tidak paham-paham. Diajari apa? Tidak paham-paham. Itu menandakan bahwa ilmu yang diberikan kepada manusia, pengetahuan yang diberikan kepada manusia, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat-sangat tidak mungkin kita menyombongkan diri di hadapan makhluknya Allah, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita adalah yang mengetahui segala sesuatu. Contoh saya pribadi berucap seperti ini, kalau tidak adanya ilmu Allah, tidak akan mungkin saya dapat berucap. Dengan rahmatnya Allah, saya dapat berucap. Dengan rahmatnya Allah, dan karena adanya diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mendengar, rekan-rekan yang sama-sama ngaji di sini, saya juga mengaji di sini, kita sama-sama ngaji, diberikan kefahaman, itu bukan karena fahamnya dari kita sendiri, tapi kefahaman itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, apapun, tidak mesti harus Allah. Ilmu, mencari ilmunya, mencari ma'isyah, mencari penghidupan, itu juga tidak lepas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tidak dapat berjalan, tidak dapat beraktivitas untuk mencari nafkah keluar dari rumahnya, tapi dia hanya duduk di rumah dan keterbatasan dia, tapi toh dapat melakukan hal yang dapat menghidupi ma'isyahnya. Sebagai contoh mungkin penjahit mungkin di rumah, mungkin ada di tempat-tempat lain penjahit itu penjahit keliling ya. Tapi sangat yang paling, kalau di daerah sini kan yang paling banyak itu penjahit itu rumahnya dibuat jahit, orang yang mau menjahit datang, dia gak perlu keluar, paling mereka ngengkol tok sikile, ngengkol gini terus ngambil lunggu. Nah, rekan-rekan sekalian, min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Ada ungkapan yang sangat indah dari Syekh Athaillah As-Sakandari.
bahwa setengah dari tanda orang itu bersandar pada dirinya sendiri atau bersandar pada kekuatan amal usahanya dan merasa bahwa ini karena usahaku, contohnya. Itu kan nggak boleh. Ini setengahnya. Itu adalah berkurangnya pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan dan dosa yang dia perbuat. Jadi ungkapan indah dari Syekh Athaillah As-Sakandari ini seakan-akan berucap bahwa manusia itu pasti salah, punya banyak salah. Ada kibir, ada hasud, itu sifatnya manusia. Tapi bukan berarti yang biasanya ada di manusia itu terus ada niatan gitu. Aku kok tak delok-delok nganti umur 15 tahun gak tahu dosa, saya tak nyoba dosa-dosa titik. Orang yang tidak merasa dosa itu dosanya paling gede. Kenapa? Ya merasa merasa sempurna. Pada kesempurnaan itu dzul jalali wal ikram itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada, manusia gak bisa. Sakit ya memang harus sakit. Kalau nggak sakit, gak tiba sakit, khawatirnya apa? Khawatirnya nanti akhirnya seperti Firaun. Firaun kan mulai kecil nggak pernah sakit, sehat terus. Makanya orang diberi satu sakit itu alhamdulillah. Contoh orang perutnya sakit, gak enak, perutnya gak enak, hanya gak enak saja. Kemudian dia pusing, berarti dia ini sehat. Ini menurut saya, berarti ini dia sehat. Kenapa saya bilang sehat? Karena kalau perut dia itu ada bermasalah yang sangat membahayakan bagi dirinya dia, saraf itu akan menerima ke otak dan sinyal ke otak ini kemudian akan menjadi pusingnya dari sinyal itu. Jadi makanya wong ngeluh, itu kudu mesti mau kayak obat ngeluh. Ya karena perutnya yang sakit, dibenahi perutnya, insya Allah pusingnya hilang. Kok pusing ngeluh, mikirno perusahaan ini gawe coklat iki opo sih yo, sing modif, sing inovasi iki. Aku rupa-rupane hampir 6 bulan ini inovasi blas sih, umpama gitu. Nanti dipikir ngeluh, ya memang gitu memang. Nanti kalau sudah ketemu inovasinya, oh coba eranya gini, pangsa pasar gini, coba tak kasih gini, nah ini pasti gini. Masuk rupanya, menurut prediksi masuk. Gitu tuh malah pusingnya hilang. Biasanya tapi kok keperlu sih aku. Nah, manusia itu adalah pada salah. Semuanya. Intinya, zahir Allah menyuruh kita zahir syariat ini. Kita untuk usaha intinya. Wah, usaha apa sudah. Tapi jangan bergantung pada usaha itu, gitu loh. Bahwa seakan-akan usaha itulah yang menjadikan itu keberhasilan. Tidak. Usaha itu tidak bisa menentukan keberhasilan seseorang. Usaha dia semaksimal mungkin ya. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya berhubung makhluk ini bergantung kepada Allah, gunanya manusia ini ya hanya itu Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gunanya ibadah aja. Tidak ada lain. Ibadah
bukan berarti hanya bukan sholat saja, bukan zakat saja, tapi majelis, duduk disertai ilmu menjadi pahala. Kalau duduk tidak disertai ilmu, terus gak diniati ibadah, gak ada pahalanya, hanya dapat duduk saja. Berjalan, diniati ilmu, diniati untuk ibadah, setiap langkah dapat pahala. Tapi kalau hanya berjalan saja, ya hanya dapat jalan saja. Makanya ulama-ulama dulu, guru-guru ngaji dulu, sing akeh-akeh niat. Gitu kan? Sing akeh-akeh niat. Pikir niatnya sing akeh, masa niat toh? Enggak. Jadi kerjakan minimal dari pahala niat itu. Beberapa ada nyantol gitu loh. Isu-isu aku niat ibadah. Setiap langkahku tak ke ibadah nanti Allah. Setiap nafasku saya buat ibadah kepada Allah. Setiap yang kulihat aku buat ibadah. Dan itu semua. Itu setiap niat itu dapat pahala. Sehingga secara refleks sambil melihat alam subhanallah dapat pahala lagi. Enak loh, boleh pahala gampang tapi ngelakoni kan. Masa sih ngomong ini kadang-kadang ngelakoni ya nggak tahu loh kadang-kadang. Sering bisa ngomong itu. Sehingga kita yang penting setelah kita melakukan segala aktivitas apapun, kesalahan itu yang kita lakukan, kita jangan sampai merasa seperti rahmatnya Allah nggak ada gitu loh. Sebesar-besar dosanya manusia, masih lebih besar rahmatnya Allah. Seberapa besar dosa manusia itu? Memenuhi limanya dihitung ini sak bumi kurangnya, tumpuk-tumpuk kurang. Tapi rahmatnya Allah malah lebih besar. Sehingga kalau seperti ini, kita nggak gampang mencela orang, kita nggak gampang bersuudzon kepada orang. Apalagi umpamanya kehidupan kita, jalan kita dalam segala aspek kehidupan disertai dengan undang-undang, peraturan-peraturan yang melekat pada diri kita. Pak RT di peraturan dewi, Pak RW di peraturan dewi, Pak Lurah punya peraturan, Wali Kota punya peraturan, SK 3 Menteri, Menteri punya peraturan sampai mengeluarkan SK 3 Menteri. Engkau Menteri dia ini ada PPKM. Umpamanya seperti itu. Dia punya peraturan. Semua punya peraturan. Tapi setiap muslim juga punya peraturan dan sangat urgen. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kehidupan dalam setiap kehidupannya, dalam setiap sudut-sudut kehidupan dia, dalam setiap tarikan nafasnya dia, dalam setiap nazarnya, penglihatan dia, itu mengaplikasikan Al-Quranul Karim. Jalannya dengan jalan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran itu, kalau kita bicara tentang Al-Quran ya, Al-Quran itu bisa menjadi sebab apapun bisa. Contoh, Al-Quran itu sebagai penyembuh. Penyembuh apa? Jasmani dan rohani. Sebagai penyembuh. Apa buktinya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin.
Quran. Telah aku turunkan Quran itu, Allah menurunkan Quran sebagai apa? Syifa. Jadi kalau ono tuku asyifa itu berarti obat. Ya. Sebagai obat. Sebagai apa? Sebagai untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Sehingga dalam seperti ini ada ulama yang membaca sholawat ibil qulub, contohnya Allahumma sholli ala Muhammad ibil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyahi wa qutil jasadi wal arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, untuk apa sholawat? Kenapa harus ada sholawat ibil qulub, harus ada sholawat nurizati, ada sholawat nariyah? Sholawat itu di bagian sholawat itu ada doa-doa. Allahumma sholli ala Muhammad bil qulubi wa dabaiha. Ya, karena dengan sholawat itu semoga dengan sholawat ini ada dawa, ada obat atas penyakit-penyakit jasmani dan rohaniku. Yang baca itu. Sekali lagi, sholawat itu niat gak niat ya diterima. Ya. Kemudian khusyuk gak khusyuk juga diterima. Enak baca sholawat ini. Kemudian kalau kita kembali dengan fitrah manusia yang mesti salah, yang pasti salah, yang tapi bukan berarti manusia itu terus berbuat salah. Rupanya tak delok-delok, aku seminggu ini gak tahu salah belas. Umpama di tadi, ya aja sampai lah. Aku tak coba sih tak salah didik, mbok ngerasani sapa ra sapa. Apa lagi gitu, jangan. Khawatirnya apa sih? Makhluk Allah yang namanya al-maut masih hayat. Al-maut masih hayat. Al-maut makhluk Allah yang namanya kematian masih hidup masih. Belum mati masih. Mudine was mari maca ngono, ngomong ngono terus wafat gitu loh. Ya kan kasih gak enak. Padahal manusia itu yang dilihat itu husnul khotimahnya. Seperti yang pernah saya share kemarin itu, ketika ada seorang wanita tua, umurnya 89 tahun kalau nggak salah, sangat sepuh orangnya. Kalau dilihat memang sakit sepuh, sakit tua, anak cucunya, terutama anak-anaknya, bukan minta pertolongan, itulah apa ya, saya bisa menguapkan, ya berdiskusi lah. Wis li waras nang waras, li mati ndang mati, saken karepe ngono, li basa Jawane ngono. Ya saya juga, kita kan juga jawab, iki sing saken wong, ya apa saken sing ngenteni, sing nunggu. Nggih kali-kali nih, ya dua-duanya gitu. Gak bisa seperti itu. Ayah kita, apalagi ibu kita, sewaktu kita kecil, itu 24 jam sehari, seminggu 7 hari, sebulan penuh mengawasi kita waktu kecil. Tidak ada istilah aku untuk anakku hanya 2, seorang ibu ya, hanya 2 jam setiap hari, dan hari Minggu saya libur total. Tidak ada. Dikondisikan anaknya
itu 24 jam sehari dalam pengawasan ibu ini. Digendong, mau mandi aja, kalau sudah tidur baru dia mandi. Itu aja cepat-cepat. Khawatir bangun. Belum lagi kalau sakit, panas, wis bingung wis. Ya kalau punya harta, kalau nggak punya harta gimana? Menjual ini, menjual itu untuk beli obat, beli jamu. Itu orang tua. Sehingga tidak ada balasan kita kepada ayah ibu kita ini yang pasti tidak ada. Belum lagi minum susunya. Ya kan? Makanya kalau ada orang seperti merelakan orang tuanya, biarkan sudah, kasihan, biar dijemput ajalnya. Sama juga dengan menghendaki ibunya atau ayah ini menghendaki kematian. Nggak boleh ini. Banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Padahal dosanya sangat besar. Semampunya sudah, digunakan semampunya. Semampu anaknya juga. Jadi jangan seperti dibiarkan, kasihan. Bukan kasihan ibunya, kasihan diri kita. Kapan lagi kita dapat birrul walidain? Itu sangat birrul walidain sangat itu. Istilahnya madaris, sekolahan gratis sak praktek kok SMK. Teori sak prakteknya ya pada waktu kita merawat orang tua kita sakit. Alangkah indah loh, ya. Kalau ada anak, orang tuanya belum ngomong, tapi sudah tahu ibu saya sakit, saya sakit. Tak kondisikan gini. Belum sempat ngomong, aku gak enak awak le, duk. Belum sempat gitu, tapi anak sudah tahu. Enak kalau gitu. Semoga aja kita dapat seperti itu. Kembali ke kisah ibu itu. Kemudian alhamdulillah keluarga ini memahami tentang bahwa kewajiban sebagai anak birrul walidain itu. Singkat cerita, berdualah ibu ini. Setelah ngomong berdua, bahasa Jawa nih. Aku iki zaman semono J6. Waktu dulu saya ini waktu masih muda, dosa saya ini sangat banyak. Intinya gitulah. Kalau umpamanya ini tahatus binima ya. Bukan ngerasanya, bukan apa. Kita menyimak dari ini. Umpama diungkapkan dosa-dosanya yang diungkapkan ini sangat tidak etis saya mau diomongkan. Sehingga intinya gini, kalau ada orang mendengar mungkin akan jijik. Juga sekaligus marah, juga sekaligus seperti waduh gitu dok. Tapi karena Mbak ini, kata ibu ini, aku sudah taubatan nasuha. Setelah beliau mempunyai kelahiran anak yang kedua, beliau langsung taubatan nasuha sampai beliau tua. Cuma pada waktu terakhir itu berkepikiran. Dia hanya tanya, kira-kira taubatan nasuha saya diterima sama Allah apa enggak ya? Kita jawabnya, kalau saya jawabnya, ya saya jawab, ya wallahu a'lam. Saya enggak tahu diterima apa enggaknya. Karena yang tahu hanya Allah yang Maha tahu. Wallahu a'lam. Husnudzon mawon, baik sangka aja. Saniki sekarang
Mbah ngikuti saya ya. Ikutilah. Bila jenengan mengatakan Allahu Rabbi. Gak tahu kenapa enggak saya mengucapkan la ilaha illallah, saya juga gak tahu. Seharusnya la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah itu enak. Orang stroke pun lambe ini gak bisa ngini-ngini bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu tidak perlu mulut itu mingkem-mingkemin, enggak usah. Karena enggak diperlukan. Wong mangap tok la ilaha illallah bisa. Sama coba kalau percaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak ada ini. Gini enggak ada. Itu hebatnya la ilaha illallah. Kan enggak tahu. Ketemunya harus Allahu Rabbi ya enggak tahu. Tapi ya Allahu Rabbi Allah. Kalau tenggo ngantos panjenengan sari mangki. Saya tunggu sampai panjenengan engkau sampai tidur. Kemudian Allahu Rabbi sampai beliau mencerongkan kalau saya sudah mau tidur, saya tinggal pelan-pelan. Setelah minum secangkir kopi di ruang tamu, saya pulang. Setelah sampai kampung, ya belum lama lah. Ada berita, kasih video juga, difoto juga, biasa. Cucunya, anak muda itu ya, kalau ada apa-apa itu kan bukan langsung spontan, dirinya beraksi dengan yang ada ini untuk membantu ndak. Tanya HP di sini diupload. Mau di foto, mau di video di sini. Itu biasa kan gitu. Kalau kecelakaan di foto di sini, video di sini, baru parani. Itu anak muda biasanya nggak kabeh sih, tapi umumnya gitu. Ada kecelakaan guys, wah kayak di sini, baru tempat ini, baru mereka mendekat. Ini anak muda, jadi muda Allah, cuman nggak Allah tapi dia sendiri menambahi Allahumma Rabbi Salli ala Muhammad. Allahumma keras suaranya. Sampai terakhir itu seperti Allahumma Rabbi Salli ala Muhammad. Terus gak ada, dia senyum aja. Senyum gini loh. Itu apa? Enak sekali. Berarti dosa apapun, sedahsyat apapun menurut pandang manusia, menurut diri kita sendiri dahsyat dosa kita. Jangan pernah kita putus asa. Kenapa? Rahmatnya Allah masih ada. Ya kan? Di kisah pernah kan ada cerita Nabi Musa ketemu seorang wanita, ya kan ya. Saya mau tobat kira-kira di sepuro Nabi Musa. Apa tobatnya? Saya ini berbuat zina. Oh, kemudian anak yang lahir saya bunuh. Nabi Musa ini marah besar. Enggak ada. Untuk kamu enggak ada. Pergi kamu. Galau ini. Bahasa Arab saiki wong itu galau. Waduh. Apa kata Allah? Hei Musa, bahasa Jawa ini wong paling ini. Hei Musa sing nyepuro kono apa aku? Njenengan Gusti Allah. Lah apa kan ngutus enggak sepuro? Wong hambaku wong ngedek nang kono tak sepuro kok. Kok enggak nyepuro. Kowe kok Nabi Musa. Ada aja gitu ya. Di kisah itu ada seperti itu. Sekelas Nabi pun enggak bisa memutuskan bahwa ini pasti ini enggak bisa. Apalagi kita. Gitu loh. Ya. Apalagi kita. Jadi semoga aja segala aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perilaku kita diberikan kemudahan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda orang itu didekatkan oleh Allah adalah tidak ada halangan bagi orang tersebut untuk melakukan hasanah,
melakukan akhlakul karimah. Tidak ada. Sehingga dia bertabasan senyum sangat mudah. Dia melakukan sholat sangat mudah. Dia melakukan zakat sangat mudah. Dia silaturahim sangat mudah. Kemudian dia disibukkan, dia dilemahkan, seperti tidak kuatkan daya untuk melakukan kegiatan maksiat, sehingga dia tidak akan pernah mampu. Dia abot ate nganu iku wis gak iso. Atene ngrasani wong ono ae. Gampang lambetin ngomong rasane ngono. Nduk, le, nggih, kasih dong ngrasani. Ya. Kok atene mangkel nang wong dijak salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, wis lali mangkel nang wong. Ada aja. Allah memberikan kesempatan orang ini tidak sampai melakukan sesuatu masalah. Semoga aja kita diberikan yasir, dengan kemudahan, al-yusra, di atas kemudahan. Semoga juga orang tua kita jangan melihat orang tua kita karena kesalahan orang tua kita, jangan. Sehingga orang tua saya kurang modern, orang tua saya tidak tidak selevel pemikiran dengan saya, orang tua saya tidak memahami pemikiran saya, jangan. Tapi kondisikan pemikiran kita dengan memahami pemikiran orang tua, sehingga apa yang orang tua inginkan kita sudah mengerti dan kita sudah aksi lebih dahulu. Sebelum diminta, "Dok, le, sampean gak sonjo mrene ya? Kan gak mampir mrene ya?" Sebelum bicara kita sudah datang dulu. Kayak wong tuaku kangen iki. Betul. "Mbak, Mas, sampean gak? Oh, dulurku kangen." Udah ketemu, langsung berkunjung. Itu mungkin paling enak. Bukan berarti malu merusak sebentar kok dukun ngono ya. Kudu, enggak. Karena itu apa ya? Perilaku seperti itu mengetahui sebelum terjadi itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia akhirnya ungkapannya persis atau memper? Kenapa? Ya bukan dari orang itu. Tapi apa? Karena Allah memberikan karena Allah sendiri memberikan rahmat dengan orang yang dapat berucap, orang ini diberikan ilham, entah orang ini berdoa, entah orang ini istikharah, dengan sek di situ, dan paham di situ, kemudian diungkapkan, ungkapan tidak dengan mulut, dengan tubuh ini juga dapat diungkapkan. Kok pas kejadian besoknya? Ya kenapa? Karena rahmat Allah, bukan orang itu sendiri, bukan. Sehingga kudu ya karena aku ya cocok ya jariku ya, enggak ada kalau jariku kan. Ya jawabnya alhamdulillah, biidznillah, bisirillah, biafalillah. Ya itu, enggak ada lagi. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kibir, yang sombong, yang kadzib, orang-orang yang sangat nikoro. Na'udzubillah min dzalik. Semoga aja pertemuan kita dapat bermanfaat hari ini. Mohon maaf ada segala kekhilafan. Bil taufiq wal hidayah, bil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuafi nikal mazidah. Ya rabbana lakal kama yanbaghi jalali qadir sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa masyayikhina وآبائنا أمتنا وجدتنا وجدتنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من التوابين ومن المطهرين ومن المتقين ومن المخلصين ومن العلم وإلى الخير وإلى الجنة وإلى القرآن اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم أنا حقه ولم اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة آمين